Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, puji Tuhan. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita buka dulu dengan doa. Silakan yang memimpin doa. Kau nah. Oke, thank you. Oke, senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali setelah kemarin beberapa waktu kita ada waktu libur ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita bunyikan yel-yel pas kita dulu ya. Masih ingat? Lupa, oke. Yel-yelnya nanti kelas 8 prop, yes, justice gitu ya. Bisa. Oke, kita coba dulu kelas 8 prop, yes, justice gitu ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mungkin saya bisa presensi kehadiran dulu. Kenan hadir. Oke, Calvin hadir. Cheryl hadir. Christopher ada? Nggak hadir ya. Oke. Sebelumnya saya mau tanya, mungkin ada yang masih ingat untuk pembelajaran minggu lalu kita mempelajari tentang teks pidato jenis apa? Kemarin? Ya, informatif, betul sekali. Jadi kemarin kita sudah mempelajari teks pidato informatif di mana kita memahami informasi yang disampaikan oleh pembicara atau orang yang menyampaikan pidato tersebut. Nah, dalam teks pidato informatif tentu berbeda dengan teks pidato yang persuasif ya. Karena di teks pidato informatif ini kita lebih menginformasikan segala hal berdasarkan data ya. Jadi kita menyampaikan informasi-informasi penting yang berkaitan dengan topik atau pembahasan yang ingin disampaikan, tapi itu berdasarkan oleh data yang valid. Nah, sebelum kita berlanjut ke materi hari ini, saya ada tayangan satu video, nanti silakan bisa disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu contoh penyampaian teks pidato yang persuasif ya, di mana tadi menyampaikan topik mengenai apa? Bahaya merokok ya. Nah, dari teks pidato tersebut kita dapat mengetahui bahwa rokok ini berbahaya loh untuk manusia. Pengertian teks pidato persuasif, mungkin saya bisa minta bantuan dari Calvin untuk membacakan. Pidato yang disampaikan dengan tujuan membujuk atau mengajak kita agar setuju dengan gagasannya. Oke, terima kasih Calvin. Oke, jadi teks pidato persuasif ini ada tujuannya adalah untuk menipu. Tapi menipu sini bukan berarti menipu untuk hal yang negatif ya. Tapi menipu di sini intinya adalah untuk mengajak kita berubah dari yang sebelumnya mungkin kita belum tahu, atau mungkin sebelumnya kita masih kurang baik, kita diajak untuk berubah menjadi sesuatu yang baru ya. Yaitu mengajak pendengar untuk agar setuju dengan gagasan yang dibawakan oleh pembicara. Itu ya, dalam pidato ini tentunya biasanya disusun dengan bahasa yang jelas, logis, meyakinkan sehingga lebih mudah diterima. Tadi untuk mengenai teks pidato persuasif sudah paham ya, perbedaannya dengan informatif dan juga persuasif sudah paham? Oke, kalau sudah paham. Oke, sekarang tugas berikutnya kita akan bentuk kelompok. Silakan membentuk 4 kelompok dalam satu kelas ini. Boleh di pojok sini, boleh pojok depan dan belakang. Silakan bebas dalam waktu 1 menit. Cukup?
Jadi dari tugas kelompoknya sudah selesai semua. Nah, dari yang sudah kita kerjakan bersama barusan itu merupakan tentang analisa ya, analisa dari teks pidato. Nah, setelah ini dari kelompok nanti silakan mempresentasikan hasil yang sudah dikerjakan ya. Silakan untuk presentasi yang pertama dari kelompok 1, kelompok ini Mas. Silakan untuk menyampaikan. Dari kelompok 1 yang beranggotakan Jennifer, Vincent, Louis, dan Nicholas ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, Satu A. Apa tujuan utama dari kalimat persuasif dalam teks tersebut? tim kita menjawab mengajak kita untuk memilah dan membuang sampah pada tempatnya. 1B. Apa saja kata-kata kunci yang digunakan untuk meyakinkan pendengar agar melakukan tindakan? Mari. 2A. Jelaskan masalah utama yang dibahas dalam teks pidato tersebut. Tadi sudah bagus semuanya, sudah bagus semuanya, jawabannya sudah sesuai dengan arahan yang ada di buku ya. Nah, dari yang sudah kita kerjakan, tentunya kita semakin memahami apa itu teks pidato persuasif dengan tujuan-tujuan utamanya tadi, yaitu untuk mengajak pendengar ya terpengaruh oleh pembicara. Ya, artinya sini pembicara menipu pendengar tapi dengan konteks yang positif ya. Kemudian yang kedua, pidato ini harus menggunakan bahasa yang jelas dan logis serta meyakinkan. Kemudian yang terakhir, struktur pidato persuasif terdiri dari pembukaan, isi dan penutup seperti struktur pidato pada umumnya. Yang terakhir, dengan memahami ciri dan tujuannya, siswa dapat membuat teks pidato ini yang baik dan bermanfaat, bukan terlebih dengan materi yang berbeda. Nah, besok kita akan menganalisis teks pidato persuasif dan informatif. Kita akan menganalisa perbedaannya di mana, kemudian kita juga akan belajar untuk mengidentifikasi bagian-bagiannya, mulai dari pembuka, isi dan juga penutup, kemudian juga memahami topik yang disampaikan dari kedua teks ini. Nah, di pertemuan besok kita akan melakukan tersebut ya, kita kelompokan lagi. Jadi silakan nanti di rumah silakan dipersiapkan untuk pembelajaran besok. Oke? Sudah siap ya untuk besok ya? Oke, baik, terima kasih. Nah, sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak untuk antusiasnya. Semoga ilmu yang kita terima hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua agar bisa menjadi sosok yang lebih baik. Kemudian ilmu kita terus berkembang dan bisa kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita. Oke, terima kasih untuk hari ini. Selamat siang semuanya. Oke, terima kasih.